Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1131. Jadi apa maksud Tuan? Selena bertanya balik. Jika mereka tidak mengikuti tanda, apalagi bagaimana mereka akan bertemu, sekarang lembah telah runtuh, jika mereka tidak mengikuti rencana semula, mereka harus menemukan jalan keluar baru yang cukup aman. Sekarang ransum mereka habis, mereka berada dalam situasi putus asa. Kita bisa menemukan jalan keluar baru. Jiqian mengeluarkan peta. Jika Zhang Lin bersamanya saat ini, itu akan bagus. Jika dia ada di sana, dia pasti bisa menemukan jalan lain. Namun, semua orang mengandalkannya sekarang. Bahkan jika dia tidak yakin, dia harus percaya diri. Jika bahkan komandan kehilangan kepercayaan, maka mereka akan benar-benar mati di sini. Ya, paling buruk, kita bisa mati bersama. Moji berteriak, dan mengatakannya dengan sangat tegas sehingga semua orang terkejut olehnya, tetapi kata-kata ini tetap sangat menginspirasi. Pengawal bulan adalah pasukan elit kuil bulan, dan bahkan jika mereka mengalami pukulan telak, mereka tidak akan menjadi pasukan yang kalah. Semuanya, ini masalah hidup dan mati. Selama kita bisa keluar sebelum fajar, kita bisa keluar hidup-hidup. Jiqian berkata kepada semua orang, dan menemukan jalan di peta, ayo pergi dari sini. Tapi, Tuan, jalan ini berada di punggung gunung. Jika kita ketahuan, kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Selena sedikit khawatir. Pentingnya medan sudah jelas. Keputusan Jiqian benar-benar berisiko. Pada titik ini, kita bisa mencobanya. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa keluar dalam 4 jam, dan kita tidak punya persediaan. Jiqian juga tidak berdaya. Jika mereka punya persediaan, mereka bisa saja memilih untuk mengambil jalan memutar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Yanjing, Tuan Zeng, apa yang sedang Anda lakukan? Ji Tao bergegas ke kamar tamu, langkahnya agak cepat, dan ada sedikit nada mendesak dalam suaranya. Senior Ji, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Namun, masih ada beberapa hal yang menungguku untuk ditangani di Laut Cina Timur, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Zeng Ji membungkuk hormat dan melambaikan tangannya. Para penjaga di sekitarnya bergegas maju untuk mengambil barang bawaannya. Meskipun dia telah menerima banyak kejutan, selama perjalanannya ke Yanjing, dia masih mendapatkan banyak hal. Setidaknya, sikap keluarga Ji telah diperjelas, dan Jiqian juga dapat membuktikan bahwa ini tidak dilakukan oleh kuil Dewi Bulan. Dia dapat kembali untuk membungkam mulut para penentang itu. Sayang sekali Jiqian tidak berada di Yanjing dan tidak dapat menjelaskannya secara langsung. Tuan Zeng, silakan tinggal. Saya minta maaf jika saya tidak memperlakukan Anda dengan baik. Ji Tao segera meletakkan barang bawaan mereka dan mengundang semua orang ke ruang tamu. Meskipun Zeng Ji selalu rendah hati, Ji Tao dapat merasakan emosi dalam kata-katanya. Pasti kata-kata Ji Yu yang sangat menyakitinya. Bagaimanapun, Zeng Ji adalah seorang tuan muda, tetapi dia dikatakan tidak berguna. Jika dia seorang pesolek biasa, mereka pasti sudah mulai bertengkar sejak lama. Saya pikir itu pasti karena karakter saya yang buruk sehingga saya menyinggung Tuan Zeng. Ji Tao sudah tahu hampir segalanya tentang masalah ini. Ji Yu benci dipaksa menikah, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Ji Tao, jadi dia harus mencari Zeng Ji untuk melampiaskan amarahnya. Ji Tao sangat ahli dalam cara menghadapi orang, jadi dia tahu bahwa meskipun Zeng Ji rendah hati di permukaan, dia adalah orang yang sabar, bukan pengecut. Tanggung jawab utama atas pernikahan ini adalah, kata-kata kasar, Ji Yu. Harga diri Zeng Ji pasti terpukul. Jika dia berkuasa di keluarga Zeng di masa depan, dia pasti akan menyimpan dendam karena kejadian hari ini. Jika dia membalas di masa depan, keluarga Ji akan menderita. Oleh karena itu, bahkan jika pernikahan itu gagal, Ji Tao tidak akan pernah membiarkan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Senior Ji, saya sudah menjelaskan beberapa hal dengan sangat jelas. Zeng Ji tampak sedikit tidak sabar, dan ada sedikit amarah di mata para penjaga di sampingnya. Mungkin mereka tahu bahwa tuan mereka diganggu di sini. Mereka menatap dengan mata tajam dan niat membunuh. Beginilah para pembunuh keluarga itu. Mereka telah lama dicuci otaknya, dan kesetiaan mereka kepada tuan mereka lebih tinggi daripada nyawa mereka sendiri. Ji Tao bahkan percaya bahwa jika Zeng Ji memberi perintah, bahkan jika ini adalah rumah keluarga Ji, para penjaga ini akan berani membunuh. Tuan Zeng, jangan marah. Kalau putriku nakal dan membantahmu, aku akan membuatnya minta maaf padamu. Ji Tao berkata cepat. Melihat Zeng Ji tidak menanggapi,
dia melanjutkan, kalau begitu, jangan bicarakan soal pernikahan. Senior Ji, aku tidak marah. Sebaliknya, aku ingin berterima kasih kepada keluarga Ji atas kesediaan mereka untuk membantuku kali ini. Ekspresi Zheng Ji sedikit rileks, dan dia menemukan cara untuk membuat Ji Tao menyerah. Saya bisa mengerti urusan keluarga Zheng. Bahkan jika kita mengatur pernikahan sekarang, saya khawatir akan ada perlawanan dari para penentang itu. Saya bertindak terlalu tergesa-gesa. Ji Tao meminta semua orang untuk duduk, dan Zheng Ji memberi isyarat kepada para pengawal untuk mundur. Menurut pendapat Ji Tao, situasi Zheng Ji saat ini seperti Kaisar Kangqi dan 3 persekutuan. Menebas 3 persekutuan adalah proses yang panjang. Dalam keluarga Zheng, ada banyak penentang yang memegang kekuasaan besar dan menduduki posisi penting dalam keluarga. Sebagai pewaris keluarga, Zheng Ji harus memangkas kekuasaan dan pengaruh mereka, tetapi dia tidak boleh tidak sabar untuk meraih kesuksesan dengan cepat, jika tidak, mereka akan menjadi putus asa dan kedua belah pihak akan menderita. Jika Senior Ji bersedia membantu saya akan sangat berterima kasih. Zheng Ji mengangguk dan berkata, "Ayah, kenapa dia masih di sini?" Pada saat ini, suara marah terdengar dari pintu. Keduanya berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Ji Yu. Mendengar ini, bahkan Ji Tao, yang selalu tenang, langsung berubah menjadi gelap. Jelas dia ingin mengusir Zheng Ji. Belum lagi keluarga Ji adalah keluarga besar, bahkan saat menerima tamu setiap hari, mereka tidak bisa begitu saja mengusir mereka. Terlebih lagi, Zheng Ji adalah tuan muda dari keluarga terpandang. "Yuer, jangan kasar." Ji Tao sangat marah hingga dia berteriak dan menarik tangan Ji Yu. "Tuan Zheng, saya benar-benar minta maaf karena tidak mendidik putri saya dengan baik." Sekarang, Ji Tao hanya bisa meminta maaf kepada Zheng Ji. Ji Yu memutar matanya ke arah Zheng Ji. "Lupakan saja, ada beberapa kesalahpahaman antara Nona Ji dan aku. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi." Zheng Ji berdiri, berbalik, dan ingin pergi. "Tuan Zheng, mohon tunggu sebentar." Ji Tao sangat marah hingga hampir menamparkan Ji Yu. Bagaimanapun, dia adalah putrinya, dan dia juga bertanggung jawab atas Ji Yu yang menjadi begitu nakal. Pada akhirnya, itu semua karena sifatnya yang memanjakan. "Senior Ji, apakah ada hal lainnya? Kau turun duluan." Ji Tao memarahi dengan dingin, dan Ji Yu pun pergi dengan enggan, menjulurkan lidah padanya sebelum pergi. Bagaimanapun juga, Tuan Zheng juga seorang tamu. Jika dia benar-benar ingin pergi, akan lebih masuk akal jika aku mentraktirnya makan malam. Ji Tao memberi isyarat kepada Zheng Ji untuk tetap tinggal, dan memanggil pelayan, "Siapkan makanan lezat malam ini. Aku ingin mentraktir Tuan Zheng dengan makan malam." Bab 1132. Pada jamuan makan nanti, aku akan meminta putriku untuk meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Zheng. Ji Tao melanjutkan. Tampaknya pernikahan antara kedua keluarga itu dibatalkan, tetapi aliansi itu tetap diperlukan. Saat ini, kekuatan keluarga Wang juga semakin meluas. Berteman dengan keluarga yang jauh dan menyerang keluarga yang dekat selalu menjadi strategi keluarga Ji. Dia tidak akan pernah membiarkan faktor apapun yang akan menghancurkan aliansi antara kedua keluarga itu ada. Baiklah. Baiklah, terima kasih banyak atas kebaikanmu, Senior Ji. Zheng Ji berkata sambil membungkuk. Ia kesal. Meskipun ia tersinggung, setidaknya ia memperoleh aliansi antara kedua keluarga. Satu-satunya hal yang memalukan adalah ia mungkin akan disambut dengan dingin oleh Ji Yu saat ia bertemu dengannya di masa mendatang. Keduanya memiliki identitas yang sangat mulia, dan mustahil bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik satu sama lain di depan umum. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Begitu Zheng Ji meninggalkan ruang penerima tamu, komandan pengawal menghampirinya dan bertanya. Ji Tao akan mengadakan pesta perpisahan malam ini. Kita akan pergi ke bandara segera setelah pesta selesai. Zheng Ji melangkah 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Tuan muda, apakah ada hal lain? Komandan pengawal itu juga merupakan tetua keluarga Zheng. Seperti Mo Changfeng, dia adalah orang kepercayaan Zheng Ji. Di Laut Cina Timur, Zheng Ji membutuhkan Mo Changfeng untuk tinggal di keluarga, jadi dia tidak membawanya. Saya punya sesuatu, tolong selesaikan secepatnya. Zheng Ji meminta komandan penjaga untuk mendekatkan telinganya dan berbisik di telinganya. Rumah Ji, ruang belajar. Ayah, mengapa ayah membantu orang luar untuk bersikap jahat padaku?
Ji Yu menatap Ji Tao dengan ekspresi menyedihkan, tetapi kali ini, angan-angannya salah. Jika keadaan normal, jika Ji Yu mendapat masalah, Ji Tao pasti akan membantunya menyelesaikannya jika dia bisa. Namun kali ini, diskusi dengan Zheng Ji adalah tentang kepentingan keluarga, jadi Ji Tao bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Oh, yang tidak pernah diduga Ji Yu adalah tamparan keras di wajahnya. Detik berikutnya, telapak tangan merah muncul di wajah Ji Yu. Ji Yu jatuh ke tanah kesakitan, terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya, yang biasanya memanjakannya, akan memukulinya sekeras itu. Huff, aku biasanya memanjakanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan kehilangan rasa kesopanan dan bahkan tidak tahu sopan santun yang paling mendasar. Apakah kau tahu berapa banyak kerugian yang akan dialami keluarga jika kau mengganggu Tuan Zheng dan menunda masalah penting aliansi? Ji Tao mendengus dingin. Dia tidak bisa memberi pelajaran pada Ji Yu di depan Zheng Ji, tetapi sekarang mereka hanya berdua di ruang belajar. Ayah benar-benar memukulku. Ji Yu menahan rasa sakitnya, berdiri dari tanah, tubuhnya gemetar. Kau harus belajar sopan santun. Hanya karena aku memanjakanmu bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau kapan saja. Ji Tao berteriak keras, yang sangat berbeda dari penampilannya yang ramah seperti biasanya. Memang, kali ini, Ji Yu benar-benar membuat Ji Tao sangat marah. Bisa dikatakan juga bahwa dia sangat kecewa. Jika saja kamu sama bijaksananya dengan kakakmu, aku tidak akan khawatir tentang hal ini. Jika bukan karenamu, adikku tidak akan pergi. Ji Yu tidak seperti biasanya. Tatapan matanya dingin, bahkan marah. Dia menunggu Ji Tao dengan saksama dan mengucapkan setiap kata dengan suara nyaring dan tegas. Apa katamu? Ji Tao mengumpat keras setelah mendengar ini. Dia melangkah maju 2 langkah dan menamparkan wajah cantik Ji Yu dengan keras. Meski begitu, kemarahan di wajah Ji Tao tidak mereda sama sekali. Chen tua. Ji Tao berbalik dan berteriak keras. Guru, apa yang terjadi? Pintu ruang belajar didorong terbuka, dan Chen Ligong bergegas masuk. Dia benar-benar takut ketika melihat pemandangan di depannya. Ji Yu tidak memiliki kekuatan internal. Jika Ji Tao menggunakan sedikit kekuatan, dia bisa melukainya dengan serius. Namun, tampaknya Ji Tao tidak menggunakan kekuatan internalnya. Ji Yu menatap Ji Tao dengan ganas, dengan bekas telapak tangan merah di wajahnya. Dapat dilihat bahwa Ji Tao telah menggunakan tangan yang berat. Bawa dia kembali ke kamarnya dan minta dia merenungkan kesalahannya. Dia tidak diperbolehkan keluar dari kamar tanpa perintah saya. Guru, ini. Ikuti perintahnya. Ji Tao berkata dengan tegas. Chen Ligong tidak punya pilihan selain membantu Ji Yu berdiri dan membawanya kembali ke kamar untuk menyembuhkan lukanya. Malam harinya, di ruang perjamuan rumah keluarga Ji. Tuan Zheng, saya akan bersulang untuk Anda. Ji Tao mengenakan jas putih panjang tradisional, sangat bergaya Tiongkok, dan memegang segelas anggur putih. Zheng Ji juga segera mengambil gelas itu, dan mereka berdua meminumnya dengan lembut. Terima kasih, Senior Ji, atas keramah tamahannya. Zheng Ji berkata sambil tersenyum. Selama jamuan makan, banyak anggota keluarga Ji datang untuk bersulang untuknya. Karena Zheng Ji datang ke keluarga Ji secara diam-diam, keluarga lain tidak mengetahui kedatangannya. Meskipun Zheng Ji yakin bahwa setelah jamuan makan, keluarga Wang, keluarga Chen, dan keluarga Murong seharusnya tahu bahwa dia telah datang ke Yanjing, tetapi sudah terlambat. Dia harus segera pergi setelah jamuan makan selesai. Kenapa Nona Ji tidak ada di sini? Zheng Ji melihat sekeliling. Bahkan beberapa cabang keluarga Ji muncul di perjamuan, yang cukup untuk menunjukkan betapa Ji Tao menghargainya. Tapi, kenapa Ji Yu tidak datang? Apakah dia tidak ingin datang? Saya sangat malu karena gagal mendidik putri saya dengan baik. Saya menghukumnya dengan membuatnya merenungkan kesalahannya di balik pintu tertutup. Saya harap Guru Zheng akan memaafkan saya. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya salah Nona Ji. Tolong jangan terlalu menyalahkannya, Senior Ji. Ketika Zheng Ji mendengar ini, dia sebenarnya khawatir tentang Ji Yu. Meskipun gadis ini memiliki temperamen yang buruk, karakternya yang lugas adalah angin segar yang pernah dilihat Zheng Ji. Setidaknya, dia tidak memiliki niat buruk, dan dia berani mencintai dan membenci, dan merupakan orang yang berkarakter sejati. Selain itu, untuk mengambil langkah mundur, jika tidak ada kasih sayang satu sama lain, pernikahan hanya akan menjadi formalitas. Dapat dimengerti bahwa seorang gadis ingin bertanggung jawab atas pernikahannya sendiri.
Tuan Zeng baik hati, benar, dan tenang. Saya mengaguminya. Tolong sampaikan ini kepada ayahmu. Ji Tao meminta pelayan untuk membawakan sepucuk surat. Surat itu tampak seperti surat rahasia yang ditulis Ji Tao untuk Zheng Li. Tidak masalah. Zheng Ji mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan membiarkan Lao Chen mengantarmu ke bandara secara pribadi. Tidak perlu, Senior Ji. Zheng Ji menggelengkan kepalanya. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia perlahan mendekatkan kepalanya ke telinga Ji Tao dan berbisik, jika aku tidak melonggarkan penjagaan, bagaimana aku bisa menarik orang-orang itu untuk memakan umpan? Haha, dia memang pantas menjadi putra Zheng Li. Dia benar-benar cerdik. Ji Tao mengangguk puas dan meminta pelayan memanggil Chen Ligong. Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Chen Ligong. Dia adalah orang kepercayaan Ji Tao yang paling terpercaya dan komandan, tentara kabut putih, keluarga Ji. Dia hanya berada di bawah yurisdiksi Ji Tao. Tuan Zeng ada di sini. Anda harus mematuhi perintahnya malam ini. Ji Tao berkata dengan ringan dan menoleh ke arah Zeng Ji. Tuan Zeng, jika Anda punya rencana, katakan saja langsung kepada Pak Tua Chen. Keluarga Ji saya pasti akan membantu Anda. Terima kasih, Senior Ji. Zheng Ji membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu mencari tempat yang tenang bersama Chen Ligong dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Bab 1133. Tuan Zeng, saya telah gagal memenuhi tugas saya sebagai tuan rumah yang baik selama kunjungan Anda ke Yanjing. Lain kali Anda datang, silakan tinggal sedikit lebih lama. Ji Tao secara pribadi mengantar Zheng Ji dan rombongannya ke pintu. Jika mereka tidak pergi, orang-orang dari keluarga lain di Yanjing akan segera menghalangi pintu. Meskipun mereka tidak datang untuk membuat masalah, Zheng Ji, yang sedang dikejar waktu, tidak memiliki energi untuk bertemu begitu banyak orang satu persatu, jadi dia hanya bisa pergi dengan cepat. Tentu saja, terima kasih atas keramah tamahannya, Senior Ji. Zheng Ji membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya harap saat Anda datang lain kali, semuanya sudah beres. Ji Tao berkata dengan enteng. Orang-orang di sekitarnya tampak tidak mengerti. Hanya Zheng Ji yang mengerti maksudnya dan mengangguk setuju. Saya khawatir hanya mereka berdua yang mengerti kalimat ini. Ayo pergi ke bandara. Zheng Ji berbalik dan pergi, berkata kepada sopir. Tuan, saya pergi dulu. Tidak lama setelah Zheng Ji dan kelompoknya pergi, Chen Ligong berbalik dan berkata. Ji Tao mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah menerima perintah, Chen Ligong segera memimpin anak buahnya keluar dari rumah keluarga Ji. Tuan muda, bandara masih 30 km jauhnya dari sini. Tebakanmu. Apakah kau benar-benar yakin? Komandan pengawal itu menatap Zheng Ji, yang sedang berkonsentrasi dengan mata terpejam, dan tidak dapat menahan diri untuk meragukan perintahnya. Namun melihat ekspresi tenang dan percaya diri Zheng Ji, dia tidak dapat menemukan alasan untuk meragukannya. Inilah sebabnya mengapa orang yang bisa menjadi bos lebih baik daripada orang biasa. Mereka bisa berpandangan jauh ke depan, memikirkan semua kemungkinan, dan memilih opsi yang paling mungkin. Ikuti saja perintahku, tidak perlu bertanya lagi. Zheng Ji berkata dengan enteng, nadanya sangat tenang. Sejujurnya, meskipun perjalanan ke Yanjing ini tidak terlalu berbahaya, ada arus bawah. Krisis itu tidak terjadi di tempat terbuka, tetapi di tempat gelap, yang bahkan lebih menakutkan. Para pengawal yang dibawa Zheng Ji kali ini tidak banyak, hanya sekitar 20 orang. Selain cukup setia, mereka semua adalah petarung papan atas. Namun, Zheng Ji masih belum bisa merasa lega sepenuhnya. Jika tebakannya benar, para pembuat onar yang datang ke sini pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayai Ji Tao. Jika Chen Ligong benar-benar mengikuti pengaturannya, maka sama sekali tidak akan ada masalah. Namun, tidak ada seorang pun yang menduduki jabatan tinggi akan menyerahkan nasibnya di tangan orang lain, apalagi hal terpenting, hidupnya. Zheng Ji tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Ji Tao, tetapi ia harus bergantung padanya. Setidaknya di Yanjing, ia dapat dikatakan sebagai orang yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Jika ia bertindak, ia pasti dapat menjaganya tetap aman. Ada 4 mobil dalam konvoi itu, yang bolak-balik di jalan kecil itu. Zheng Ji duduk di mobil ketiga. 10 menit kemudian, tepat saat Zheng Ji sedang memikirkan pertikaian keluarga itu dalam benaknya, mobil itu perlahan berhenti. Tuan muda, ada orang yang memeriksa di depan. Komandan pengawal Zheng Ji berkata dengan tatapan agak waspada.
Dia harus memastikan keselamatan Zheng Ji, yang merupakan hal terpenting. Zheng Ji melihat keluar jendela, dan benar saja, ada 5 atau 6 orang berseragam di depan, seolah-olah mereka sedang memeriksa apakah ada yang mengemudi dalam keadaan mabuk atau semacamnya. Zheng Ji tidak terlalu panik dan mengangguk sedikit. Beritahukan kepada saudara-saudara untuk berhati-hati. Komandan pengawal segera mengerti dan meminta semua orang untuk berhati-hati. Silakan tunjukkan identitas Anda. Tak lama kemudian, para inspektur berjalan ke mobil tempat Zheng Ji duduk. Pengemudi sudah menyiapkan identitasnya dan menyerahkannya langsung kepada mereka. Para inspektur memeriksanya dengan saksama dan menyorotkan senter ke jok belakang. Bung, sudah cukup. Kita tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kita bisa pergi sekarang. Pengemudi itu tampaknya menyadari sesuatu dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi cahaya senter. Baiklah, hati-hati di jalan. Lelaki itu menyimpan senternya, menulis sesuatu di buku catatan, dan berjalan menuju mobil di belakangnya bersama orang-orang di belakangnya. Tuan, mereka sudah pergi. Komandan pengawal akhirnya merasa tidak terlalu gugup saat melihat orang-orang itu berjalan perlahan menuju mobil di belakang. Tidak, mereka menyamar, ayo pergi. Zheng Ji tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Pengemudi itu secara naluriah menginjak pedal gas. Begitu dia selesai berbicara, para inspektur itu tiba-tiba berbalik, mengeluarkan pistol dari tangan mereka, dan menarik pelatuk berulang kali ke mobil tempat Zheng Ji duduk. Ledakan, ledakan, ledakan. Pistol itu dilengkapi peredam, jadi tidak ada suara tembakan dari pertempuran sengit di tempat kejadian, tetapi peluru yang mengenai mobil masih menimbulkan banyak suara. Komandan pengawal mendorong Zheng Ji hingga terjatuh dan membuatnya berbaring di kursi. Peluru mengenai jendela mobil tetapi tidak menembusnya. Jendela mobil ini disiapkan oleh Ji Tao. Tampaknya dia masih berhati-hati, karena ini adalah mobil anti peluru. Cepat, cepat, pergilah. Komandan pengawal melindungi Zheng Ji dengan satu tangan dan mengeluarkan walkie-talkie dengan tangan lainnya dan memberi perintah kepada pengemudi 3 mobil lainnya. Zheng Ji tidak begitu panik. Dia sudah menduga situasi ini. Kali ini ketika dia datang ke Yanjing, kecuali orang kepercayaannya dan keluarga Ji, hanya ada oposisi dalam keluarga. Mereka benar-benar berani membunuh Zheng Ruo. Jadi, mereka harus memiliki keberanian untuk menyerang Zheng Ruo. Zheng Ji menjadi semakin yakin bahwa orang-orang yang membunuh Zheng Ruo dan menjebak Ji Qian adalah lawan dalam keluarga. Memikirkan hal ini, hati Zheng Ji dipenuhi dengan kemarahan. Keempat mobil itu langsung melesat keluar. Pada saat itu, lebih dari selusin pria bersenjata melesat keluar dari sekeliling dan menembaki mobil-mobil kerumunan. Bahkan kaca anti peluru pun pecah. Tampaknya pihak lain tidak menggunakan peluru biasa. Pengemudi kedua mobil itu lengah dan ditembak mati. Mobil-mobil itu keluar jalur dan menabrak tembok. Kemudian, serangan si penembak belum berakhir. Peluru ditembakkan ke jendela mobil, dengan maksud membunuh mereka. Tuan muda, cepat keluar dari mobil. Melihat situasi yang tidak baik, komandan pengawal segera melindungi Zheng Ji agar keluar dari mobil. Beberapa pengawal juga segera mengikuti, melindungi Zheng Ji di tengah, mengeluarkan pistol mereka dan menembaki para penyerang. Jangan panik, semuanya. Ikuti aku. Zheng Ji berteriak keras dengan nada yang tenang, tanpa ekspresi panik di wajahnya. Para penjaga di sekitarnya semuanya setia dan berpengalaman. Banyak dari mereka telah mengalami perang sungguhan di luar negeri. Bahkan ketika mereka tiba-tiba diserang, mereka tidak panik. Zheng Ji memegang pistol untuk membela diri dan memimpin semua orang ke sebuah gang tidak jauh dari sana. Tuan muda, berhati-hatilah. Komandan pengawal bergegas mendekat dan melindungi Zheng Ji dari dekat. Gang itu sangat sempit, yang sangat menguntungkan bagi evakuasi mereka. Beberapa pengawal yang bersembunyi di balik penutup sudah cukup untuk melindungi jalan mundur mereka. Zheng Ji terus bergerak maju bersama pengawal yang tersisa. Tuan, ada orang di depan. Komandan pengawal berteriak keras, dan benar saja, ada sekelompok orang berdiri di ujung gang lainnya. Jangan khawatir, mereka adalah bala bantuan kita. Zheng Ji berjalan perlahan. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian putih dan membungkus tubuh mereka erat-erat dengan tudung kepala. Pasukan kabut putih keluarga Ji memang sulit ditangkap dan sesuai dengan reputasinya. Zheng Ji berjalan di depan kerumunan dan berkata dengan ringan, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Bab 1134. Tuan Zheng, Anda terlalu baik. Pemimpin pasukan kabut putih itu perlahan-lahan melepaskan tudungnya sambil memegang tongkat. Pria itu tidak lain adalah Chen Ligong.
Sebagai pemimpin pasukan kabut putih, ia setia kepada keluarga Ji. Awalnya, ia tidak mau mengikuti rencana Zheng Ji, tetapi sekarang tampaknya ia meremehkan pemuda di depannya. Guru Zheng sangat pandai meramal, bahkan beliau dapat meramal lokasi kecelakaan tanpa kesalahan sedikit pun. Senior Chen telah membantu saya dengan sepenuh hati dan tenaganya. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Zheng Ji menjawab, dan hatinya akhirnya merasa tenang. Keluarga Ji tidak berpura-pura patuh, dan Chen Ligong memimpin pasukan Baiwu untuk keluar sendiri. Dia benar-benar aman. 10 menit kemudian, tembakan di belakang semua orang berhenti total. Pasukan Baiwu sulit ditangkap dan sangat cepat, dan dengan keunggulan jumlah, mereka dengan cepat menangani para penyerang. Namun, yang membuat Zheng Ji kecewa, para penyerang itu tampaknya bukan kultivator, dan tidak ada yang istimewa dari mereka kecuali daya tembak senjata mereka yang dahsyat. Jika ini benar, itu berarti bahwa oposisi tidak secara langsung berpartisipasi dalam pembunuhan itu, tetapi menyewa tim pembunuh. Dengan cara ini, dia tidak akan dapat menemukan bukti langsung untuk menjatuhkan mereka. 10 menit kemudian, beberapa pengawal Zheng Ji datang menyeret seorang penyerang. Tuan, orang-orang itu sudah ditangani. Kami telah menangkap seorang pria yang suka memutar lidah. Seorang penjaga melemparkan pria itu langsung ke tanah. Zheng Ji memeriksa lebih dekat dan menemukan bahwa wajahnya memar dan ungu, rongga matanya bengkak, dan tidak ada satupun bagian tubuh yang sehat. Dia tampak setengah mati. Bawa dia kembali ke keluarga Zheng dan interogasi dia dengan hati-hati, kata Zheng Ji dengan suara dingin. Ya, pergi dan bersihkan tempat kejadian. Chen Ligong memerintahkan anggota tentara Baiwu di sekelilingnya. Baik, Komandan. Selusin prajurit pasukan kabut putih segera bergegas keluar. Ini adalah wilayah keluarga Ji. Hanya butuh 20 menit untuk membersihkan tempat kejadian. Tidak banyak kendaraan yang lewat di sini, jadi Zheng Ji menduga mereka akan mengambil tindakan di sini. Jika mereka benar-benar berhasil, begitu berita kematian Zheng Ji di wilayah keluarga Ji tersebar, semua orang akan menyimpulkan bahwa itu adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Ji. Itu sebabnya keluarga Ji akan membantu. Ji Tao tidak akan pernah disalahkan. Pekerjaan keamanan Zheng Ji malam ini mungkin lebih menyeluruh dan lengkap daripada Ji Tao. Tuan Zheng, biar saya antar Anda ke bandara. Pesawat khusus sudah siap. Chen Ligong berkata dengan tenang, sambil menatap pria bersenjata yang dipukuli hingga setengah mati. Senior Chen, jika kau ingin membunuhku, itu adalah tempat yang paling mungkin untuk melakukan penyergapan. Zheng Ji tiba-tiba tertawa. Chen Ligong awalnya tertegun, lalu tiba-tiba tersadar. Ketika Zheng Ji meninggalkan Yanjing, dalang di balik layar pasti secara naluriah berpikir bahwa ia akan memilih untuk pergi dengan pesawat. Dalam hal ini, bandara adalah satu-satunya jalan keluar. Jadi mereka pasti akan melakukan penyergapan di bandara dan menunggu Zheng Ji dan kelompoknya jatuh ke dalam perangkap. Saya sudah menyiapkan feri di pelabuhan. Mohon minta Tetua Chen untuk mengantar kami ke pelabuhan, kata Zheng Ji sambil tersenyum tipis. Tentu saja, mobilnya sudah siap. Chen Ligong terkejut. Ia tidak menyangka Zheng Ji akan begitu perhatian. Namun, bukan itu yang seharusnya ia pertimbangkan. Karena Ji Tao memberinya perintah untuk memastikan Zheng Ji kembali ke Donghai dengan selamat, ia akan menyelesaikan misinya. Mengenai bagaimana Zheng Ji meninggalkan Yanjing, itu adalah pilihannya. Terima kasih. Zheng Ji mengangguk dan meminta para penjaga untuk membawa pergi lidah yang disita itu. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Timur Laut, Baisan. Tuan, lihat ke sana. Selena menunjuk ke kejauhan. Meskipun hari sudah gelap, Jiqian tidak dapat melihat apakah salju telah mencair atau belum. Namun justru karena hari sudah gelap, Jiqian melihat titik-titik cahaya melalui teleskop, yang berarti ada orang-orang yang berkumpul di sana. Tempat ini seharusnya sangat dekat dengan pintu keluar Baisan. Semua orang berjalan di sepanjang punggung bukit. Karena hari sudah gelap, semua orang berjalan dengan sangat hati-hati karena takut tergelincir dari tebing dan tertimpa reruntuhan. Bagus sekali, Miehun. Kita akan segera keluar. Setelah itu, kita bisa membantumu mendetoksifikasi tubuhmu. Orang yang paling bersemangat adalah Moji. Dia ingin keluar lebih dari orang lain. Tentu saja, dia ingin keluar dan mencari seseorang untuk mendetoksifikasi tubuh Miehun. Miehun, apakah kau masih bisa bertahan? Jiqian melangkah maju dan menggunakan energi tongkat permata untuk membantu Miehun mengeluarkan sebagian darah beracun dan memperlambat penyebaran racun. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati untuk saat ini.
Miehun mencoba menghibur dirinya sendiri, tetapi wajahnya terlihat sangat pucat dan tubuhnya sangat lemah. Kami akan segera keluar, tunggulah sebentar lagi. Nona Ji, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Tiba-tiba, suara dingin dan marah terdengar di depan semua orang. Ketika mereka mendongak, itu adalah wanita berpakaian hitam itu lagi. Sialan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau seperti permen lengket yang tidak bisa kuhilangkan? Moji langsung mengumpat, dan hati semua orang jatuh dari langit ke dasar lembah. Ini adalah puncak gunung, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri kecuali mereka melompat turun. Namun, tempat ini tingginya beberapa ribu meter. Jika mereka jatuh seperti ini, mereka akan hancur menjadi pasta daging. Sebelumnya itu adalah kesalahanku yang membuatmu bisa melarikan diri, tapi kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Jiqian menoleh ke belakangnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang ini bisa menemukan mereka begitu cepat dan menyergap mereka di punggung bukit terlebih dahulu. Cepat, cepatlah. Jiqian berkata cepat. Sementara pihak lain belum mengepung semua orang, mungkin mereka masih bisa melarikan diri. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wanita berpakaian hitam itu berteriak, dan segera terdengar beberapa tembakan. Peluru menjatuhkan seorang pengawal bulan ke tanah. Penyergapan telah disiapkan di mana-mana, dan ada orang-orang bersenjata di mana-mana. Pada titik ini, bahkan Jiqian yang biasanya tenang pun tidak berdaya. Hanya ada 2 paket parasut, dan bahkan jika 2 orang terbunuh, dia hanya bisa menyelamatkan nyawa 4 orang. Selain itu, medan di bawah tidak diketahui, dan melompat turun secara membabi buta akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, bahkan jika Moji Jiqian bisa bertahan, bagaimana dengan Miehun yang diracuni? Tunggu sebentar, targetmu adalah aku. Aku akan pergi bersamamu dan kau lepaskan anak buahku. Jiqian mencoba melakukan negosiasi terakhir. Dia tahu bahwa wanita berpakaian hitam itu selalu ingin membunuhnya, dan bahwa dia orang Cina, yang berarti bahwa mereka tidak datang untuk istana dunia bawah. Nona Ji, apakah Anda ingin menyimpannya? Wanita berpakaian hitam itu tertawa dingin, negosiasi membutuhkan modal. Apakah Anda punya alat tawar-menawar sekarang? Tentu saja. Jika kau tidak mau menerima negosiasi, kami akan bertarung sampai mati. Jiqian sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia berkata langsung, jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku bisa menyeretmu ke bawah dan membiarkanmu terkubur bersama kami. Jiqian memfokuskan energinya pada tongkat itu. Punggungan itu sangat tinggi. Jika dia memukul dengan seluruh kekuatannya, itu bahkan dapat menyebabkan longsoran salju. Jika longsoran salju terjadi di punggungan itu, semua orang yang hadir akan mati. Bab 1135. Pernyataan ini memang cukup gila. Jiqian rela mati bersama pihak lain untuk memaksa wanita berpakaian hitam itu menyetujui syaratnya. Ya, ini adalah puncaknya. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan mati bersama. Haha, Nona Ji, kau masih belum begitu mengenalku. Bagi orang-orang seperti kami, hidup dan mati sudah lama diabaikan. Ancamanmu kepadaku tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu akan membuatku semakin bertekad untuk membunuh kalian semua. Wanita berpakaian hitam itu tertawa dingin. Jiqian dapat melihat bahwa wanita berpakaian hitam ini seharusnya adalah seorang pejuang kematian, yang dilatih khusus oleh dalang di balik layar untuk menyelesaikan misi bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa para pejuang kematian benar-benar setia dan telah ditanamkan kesetiaan sejak kecil. Daripada mengatakan bahwa mereka adalah bawahan, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah senjata yang secara eksklusif dimiliki oleh tuannya. Benarkah? Kau tidak takut mati, tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Jiqian sama sekali tidak takut. Ia sudah bisa menebak pikiran orang-orang ini. Dari setiap serangan yang mereka hadapi sejak memasuki Baisan, ada orang Tionghoa, orang asing, kultivator, dan tentara bayaran yang menyerang mereka. Dengan situasi yang rumit seperti itu, diperkirakan pihak lain tidak ingin Jiqian menebak identitas mereka, terutama karena mereka telah menemukan organisasi tentara bayaran asing. Bayangkan saja, dengan pengalaman Jiqian selama bertahun-tahun di luar negeri, jika ia melihat orang asing ini untuk pertama kalinya, ia secara naluriah akan berpikir bahwa ini adalah organisasi asing. Tentu saja, justru karena inilah Jiqian sekarang punya rencana untuk merebut hati musuhnya. Karena mereka adalah tentara bayaran, sebagaimana tersirat dari namanya, mereka bertarung demi uang dan tentu saja tidak mau mengorbankan nyawa mereka begitu saja. Tentara bayaran,
aku Yue Shen. Sekarang, majikanmu ingin kalian dikubur di sini. Jiqian berteriak keras dalam bahasa Inggris kepada para tentara bayaran di kedua belah pihak. Beberapa bawahan wanita berpakaian hitam itu harus setia kepadanya, dan sebagian lagi harus menjadi organisasi bersenjata yang direkrut. Yang harus dilakukan Jiqian adalah mengubah para tentara bayaran ini untuk melawannya. Itu memang Dewa Bulan. Aku tidak menyangka dia ada di sini juga. Melakukan hal ini sama saja dengan membunuh Tuhan. Para tentara bayaran di samping berbicara dalam bahasa asing. Di pasukan bawah tanah di luar negeri, Kuil Bulan adalah keberadaan yang terkenal, dan 12 dewa utama adalah tokoh teratas. Setiap tindakan membunuh dewa sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Jiqian memiliki keuntungan. Di dunia bawah tanah di luar negeri, keberadaan para dewa utama sangat tinggi bagi siapapun. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah keyakinan para tentara bayaran. Jiqian yakin bahwa dia dapat meyakinkan mereka. Benar saja, ketika dia mengatakan bahwa wanita berpakaian hitam akan membiarkan mereka semua mati di sini, para tentara bayaran jelas panik. Demi Kuil Bulan, aku bersumpah akan membawamu pergi dari sini dengan selamat dan memberimu 2 kali lipat uang asalkan kau menuruti perintahku. Melihat waktunya telah tiba, Jiqian berteriak keras. Kita harus mematuhi Tuan Mun. Ya, wanita Cina itu terlalu licik. Kita di sini untuk uang, bukan untuk mati. Kita harus percaya pada Tuan Bulan. Jika kita menentang Kuil Bulan, akan sulit untuk kembali ke Eropa di masa mendatang. Ya, kami patuh pada Tuan Bulan. Sekelompok tentara bayaran berteriak keras dan datang ke belakang Jiqian sambil membawa uang. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat gembira. Dengan bergabungnya mereka, situasi antara kedua belah pihak berubah total. Mereka yang bukan dari rasku pasti punya hati yang berbeda. Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya karena benci saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah menembak kakinya sendiri dengan berpikir untuk menjadikan para tentara bayaran ini sebagai umpan meriam. Bagaimana dengan ini? Sekarang, bolehkah aku bernegosiasi denganmu? Jiqian berkata dengan suara dingin, memberi isyarat kepada Moji untuk melindungi Miehun. Dengan tambahan tentara bayaran, meskipun Jiqian tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan mereka, setidaknya dia bisa menunda mereka untuk waktu yang lama. Meskipun begitu, kau tidak bisa melarikan diri. Ayo. Wanita berpakaian hitam itu memimpin dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia bergegas di depan seorang tentara bayaran dan membunuhnya dengan pisau. Teknik Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Jiqian telah mengumpulkan energi di tongkatnya, dan menembakkan beberapa sinar cahaya perak, memaksa para pengikut wanita berpakaian hitam itu mundur. Selena bergegas maju dan membunuh mereka berdua secara tiba-tiba. Tuanku, silakan pergi cepat. Selena berteriak dan langsung menghampiri wanita berpakaian hitam itu. Hati-hati, senjatanya diracuni oleh ribuan laba-laba. Miehun berteriak sekuat tenaga. Dia pernah ditusuk sebelumnya dan tahu kekuatan racunnya. Jika Selena diracuni lagi, itu akan sangat buruk. Jangan khawatir. Selena terus mengawasi bilah pedang wanita berpakaian hitam itu dan menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dan terluka olehnya. Semuanya berkumpul dan pusatkan kekuatan senjata kalian. Jiqian memerintahkan para tentara bayaran untuk melawan para pembunuh musuh. Meskipun para tentara bayaran memiliki banyak pengalaman tempur dan senjata mereka memiliki kekuatan senjata yang kuat, kebugaran fisik mereka masih belum mampu bersaing dengan para praktisi. Namun, jika ada jarak antara kedua belah pihak, kekuatan senjata api sudah cukup untuk melukai para praktisi secara serius. Jiqian memerintahkan para tentara bayaran untuk mempertahankan formasi mundur mereka. Jalan di punggung bukit tidak lebar, dan tidak nyaman bagi personel untuk dikerahkan. Selama mereka bertahan di satu titik, bahkan para pembudidaya tidak akan berani maju di bawah tembakan. Cepat mundur. Jiqian meminta Zhang Lin untuk memegang inkubator, dan beberapa penjaga yang tersisa juga berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya saat dia bergegas keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tembakan yang dahsyat kembali terdengar di atas Gunung Putih, dan kilatan api menyambar dalam kegelapan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang tewas malam ini di daerah pegunungan yang tertutup salju dan sepi ini. Eropa. Xiao Xin, apakah kamu menelepon di kamar mandi? Ye Shikai kembali ke kamarnya setelah makan malam dan tiba-tiba mendengar percakapan dari kamar mandi. Kamar tidur ini adalah kamarnya dan Chen Yuxin, dan orang di dalamnya tentu saja Chen Yuxin. Terdengar langkah kaki datang dari kamar mandi,
Chen Yuxin buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar. Tidak ada apa-apa. Xiao Xin, kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Apapun yang terjadi padaku, kamu selalu bisa mengungkapnya. Tapi sekarang kamu menyembunyikan semuanya dariku. Ye Xike berpura-pura tidak senang dan berbalik untuk pergi. Xiao Kai, bagaimana mungkin aku menyembunyikannya darimu? Itu hanya masalah di perusahaan. Kau tahu, aku ketua. Meskipun Ruoya telah membantuku mengelolanya, masih terlalu sulit untuk mengandalkannya sendirian. Terkadang, aku harus mengurusnya. Chen Yuxin segera menjelaskan, aku tidak ingin hal-hal di perusahaan memengaruhi suasana hati kita saat bulan madu. Apa masalahnya? Ye Xike tersenyum tipis setelah mendengar ini. Pernikahan adalah kehidupan, dan kehidupan bukan hanya cinta. Pekerjaan juga merupakan bagian dari kehidupan. Jika Anda bersama sepanjang hari, bahkan dua orang yang paling mencintai pun akan merasa bosan. Ketika dia dan Su Qingyu bersama sebelumnya, mereka hidup ketika mereka seharusnya hidup dan bekerja ketika mereka seharusnya bekerja. Bersambung.